Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi di Umba Mana Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya? Saya harap teman-temanku semuanya tuh sehat selalu lah ya. Ini aku barusan mandiin burung ya. Dia butuh mandi malam, dimana burung ini sebelumnya punya permasalahan ciak sayap dan juga ciak ekor. Alhamdulillahnya teman-teman, setelah saya tangani, ya bukan hanya tidak ciak gitu ya, tapi burung juga setiap aku keluarkan, setiap aku gantangkan, burung itu bisa menunjukkan kualitas terbaiknya. Burung yang punya bakat ya. Burung pastol usia ya kurang lebih sekitar 14 bulan. Sudah cukup tua untuk bulunya ya. Kelihatannya sih dalam waktu dekat juga dia mabung ya. Dan teman-teman, dia aku gantang ini bukan hanya juara aja ya. Bukan hanya bisa tampil aja. Ya bukannya sombong nih, burung ini sekali saya keluarkan pasti dia juara setidaknya 3 besar. Seringnya juara 1 dia tuh. Entah itu di kelas dewasa atau di kelas pastol ya. Beberapa kali saya masukkan kelas dewasa. Om, nggak bahaya kan Om? Burung pastol kok di kelas dewasa? Iya, karena saya tahu ukuran gitu teman-teman ya. Dan itu penting. Jadi berusaha untuk memahami burung yang kita rawat itu sangat penting. Ya contohnya seperti mana yang mau kita bahas malam hari ini gitu ya. Anggap aja ini obrolan malam teman-teman ya. Tentang masalah ciak bulu yang disebabkan karena psikologis. Ingat, kita lebih fokus di sini karena memang ciak bulu itu sesuatu yang cukup banyak penyebabnya gitu ya. Maka saya harus fokuskan gitu ya untuk pembahasan kali ini. Dan kebetulan kan ini ada burung yang ya saya upayakan untuk permasalahan ciak bulu itu bisa selesai dengan cara mandi malam. Teman-teman, saya ingatkan lagi, pembahasan ini permasalahan burung ciak bulu apapun lah ya. Dia ciak bulu mau dada, mau sayap, mau ekor. Biasanya kalau untuk urusan ciak bulu yang disebabkan karena psikologis, itu biasanya bulu besar ya yang dihajar sama dia. Gitu ya. Bulu-bulu besar itu seperti mana bulu sayap dan bulu ekor. Teman-teman, cukup banyak lah ya. Saya itu membuat video bagaimana menyelesaikan permasalahan ciak bulu itu. Banyak cara. Banyak caranya. Teman-teman silahkan pilih cara mana yang mungkin di antara itu. Di antara cara-cara yang sudah saya berikan kepada teman-teman, tips-tips yang saya berikan itu salah satunya itu bisa menyelesaikan permasalahan ciak bulu di burung kalian. Teman-teman, dengan banyaknya tips ya, cara untuk menyelesaikan permasalahan ciak bulu itu sendiri, ya mungkin kalian sudah pernah ya melakukan. Contoh lah kayak mandi malam. Ciak bulu akan selesai dengan cara kita terapi mandi malam dan embun malam. Kamu terapkan itu. Dan kembali lagi, kita udah jelas ketemu kasus ciak bulu yang disebabkan karena psikologis ya. Karena urusannya dengan emosi dia. Kamu sudah terapkan, tapi tetap aja burungmu kok dia masih ciak bulu. Nah di sini kan tanda tanya besar. Saran rawatan seperti ini saya lakukan, ternyata burung saya tetap aja ciak bulu. Teman-teman, masalah ciak bulu karena psikologis ini sesuatu yang kompleks sebenarnya ya. Tapi setidaknya kalian itu harus pahami dulu
apa yang menyebabkan burung itu ciak bulu ya, jelas ini kasar psikologis. Hal-hal yang mendukung ya, contohnya seperti mana pakan, rawatan, lingkungan ya, itu bisa menyebabkan dia tensinya naik. Diawali dari apa? Dari stres, teman-teman. Sebenarnya seperti itu. Ya, contoh lah, kita udah upayakan dengan burung kita mandikan malam. Tapi mungkin burungmu masih tinggal dalam satu rumah, banyak burung. Entah itu burung masteran ataukah burung murai. Ya mungkin saja akhirnya burungmu tidak selesai dengan permasalahan ciak bulunya. Om, tempat burung ini saat ini di sini tuh ada 7 burung. Ya, kok itu bisa selesai, Om? Oke, nanti kamu akan tahu arahnya kemana sih sebenarnya pembahasan ini. Oke ya, itu kamu sudah mandikan, ternyata masih aja dia ciak bulu. Ya, mungkin butuh dia dinunggalkan. Nah sekarang udah nunggal loh, udah sendirian dia, nggak ada burung masteran, nggak ada burung murai, dan juga sudah dimandikan malam. Tetap aja ciak bulu. Terus kamu kritik saya, Om, saran rawatanmu nggak selesai di burung saya. Gitu ya. Saya ini memberikan sesuatu yang ini pengalaman ya, dan ini nyata, hasilnya ada. Terkecuali kalau itu eksperimen, teman-teman. Kalian ragu boleh. Tapi kalau hal yang nyata ya gimana lagi? Saya sudah berusaha sebagai orang yang berusaha untuk memberikan kabar baik, ya, memberikan solusi tanpa meminta apapun dari kalian. Subscribe aja aku nggak minta loh ya. Ya, saya nggak minta apa-apa dari kalian. Saya ini berusaha untuk yaitu tadi. Saya punya pengalaman, saya punya ilmunya, dan ini akan lebih bermanfaat apabila saya bagi ke kalian. Oke, kita kembali lagi. Burung udah nunggal, udah mandi malam, masih aja ciak bulu. Loh, ini kenapa? Mungkin lingkunganmu, Om. Lingkunganmu yang nggak ramah untuk burungmu, yang nggak sehat untuk burungmu. Contohnya, banyaknya kucing di tempatmu, banyaknya tikus di tempatmu. Bahkan, ya, mungkin malam hari itu burungmu sudah terbiasa di dalam kerodong itu dinaiki tikus gitu ya. Wah, itu jadi masalah juga. Nah, jadi gini teman-teman, ini penting ya, ini penting. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Permasalahan ciak bulu karena psikologis ini tadi yang mengakibatkan akhirnya dia burung itu stres dan berujung pada emosi dia. Burung seperti ini ya, itu kan dia punya mengambil sikap defensif, biasanya seperti itu, di mana burung itu merasa was-was gitu loh teman-teman, gampang sensitif ada satu gangguan, entah itu dari suara burung. Dia anggap suara burung murai batu itu sesuatu yang selalu nantang dia berantem, dan akhirnya dia tertekan. Begitu juga dengan suara-suara burung masteran, itu juga dianggap sesuatu yang bikin tertekan untuk burungmu, ya. Oke? Maka dinunggalkan. Oke, sudah nunggal. Tapi tetap aja, Om. Nah, kemungkinan dia yang mengambil sikap defensif ini tadi diakibatkan karena lingkunganmu yang nggak sehat. Gitu kan ya? Nah, sekarang hubungannya dengan kayak mandi malam ini apa sih? Jadi teman-teman ya, ini kan salah satu cara aja ya. Dan dari sekian banyak cara gitu ya. Mandi malam ini sendiri itu akan memberikan ketenangan di burung kita. Di mana burung itu merasa suhu tubuhnya menurun, itu kan akan berdampak pada sistem metabolis dia, dan burung akan lebih slow, lebih dingin, lebih kalem gitu ya, lebih tenang. Oke, tensinya tidak akan meledak-ledak. Ingat, burung-burung
dengan permasalahan ciak bulu yang dilandasi dari emosi dia, ya ini salah satu caranya untuk meredamnya seperti ini, gitu ya. Nah, terus hubungannya dengan yang lain itu ada hubungannya. Jadi teman-teman, di saat burung-burung dengan psikologi seperti itu, dia akhirnya mengambil sifat defensif. Ini kan ada hubungannya dengan hormon kortisol kan ya. Dimana hormon ini adalah hormon stres. Maka saya sebutkan tadi, burungnya stres. Oke? Kalau kalian memang punya burung-burung seperti itu, sudah mulailah percaya apa yang saya katakan. Saya ini nggak 1-2 burung teman-teman. Burung-burung yang saya rawat itu ya, yang alhamdulillah burung-burung dengan dasar yang bagus, yang saya ambil entah dari burung yang saya produksi sendiri juga ada kan ya gitu ya. Artinya saya berusaha dengan banyaknya jenis burung yang saya rawat ini tadi, saya harus memahami dulu karakter burung itu dan saya tidak menolak ya kelebihan dan kekurangan di burung itu. Maksudnya apa? Jadi gini teman-teman. Satu contoh, kalian punya satu burung dengan trouble dia ciak bulu. Di sini berusaha untuk menerimanya. Jangan kamu tolak. Kamu gak usah ego gitu loh ya. Kamu harus terima ini. Nah, dan terimalah konsekuensinya. Artinya konsekuensi itu adalah upaya-upaya untuk supaya burungmu tidak ciak itu tadi. Teman-teman, kalau kita bicara pada umumnya kita ngerawat burung, apakah mandi malam ini satu yang normal? Tentu saja tidak. Untuk umumnya burung murai batu. Burung tidak ada trouble, nggak perlu kita ada mandi malam. Paham ya? Artinya kita harus meluangkan waktu, ya. Ini kan sesuatu yang kita bisa terima. Aku nerima wis, manukku ngene ya aku kudu ngene gitu loh ya. Ya sudah, kita luangkan waktu. Harusnya mungkin malam-malam seperti ini enaknya itu kita nonton dracin mungkin ya. Untuk teman-teman yang mungkin senang dengan dracin atau nongkrong mungkin ngopi ke warung kopi ketemu banyak teman atau kemana kek perjalanan bisnis dan sebagainya gitu kan. Akhirnya kita harus luangkan waktu dan itu harus ditertibkan. Ingat, harus ditertibkan. Orang-orang yang mengabaikan adalah orang-orang yang masih belum menerima tentang burung yang dia rawat. Konsekuensinya, kalau punya burung dengan masalah seperti itu, kamu harus bisa nerima. Yaitu tadi konsekuensinya adalah meluangkan waktu untuk supaya burungmu tidak ciak lagi. Kan begitu toh. Ingat teman-teman, permasalahan ciak bulu yang disebabkan karena emosi, karena stres dan ya singkat ceritanya adalah psikologis dia gitu ya. Ini tidak bisa sembuh 100%. Maksudnya apa? Dia akan sembuh, dia tidak ciak, dia bisa tampil perform bagus di lapangan gitu ya. Itu karena kita selalu mengcover burung itu. Ya contohnya kayak waktu yang kita sisihkan untuk menghandle burung yang ada permasalahan ciak bulu itu. Terus apalagi teman-teman, ini kan harus tertib kan ya, harus tertib. Jangan sampai, wah ini burungnya udah gak ciak nih, artinya ya gak harus hari ini, nggak harus tertib ini karena mungkin sibuk, diabaikan besok aja lah gitu. Ini masalah gitu ya. Biasanya itu akan bikin kumat gitu loh ya. Dan ada lagi ya saya ini main burung udah lama ya, bukan hanya burung yang saya pelajari tapi juga hubungan antar manusia. Saya itu suka baca karakter orang juga gitu ya. Dan saya paham lah ya banyaknya karakter orang-orang dalam dunia burung ini. Di saat dia main burung, burung sudah disetting sedemikian rupa dengan harapan burung tampil maksimal. Ternyata ya memang burungnya kerja maksimal gitu aja ya gitu ya. Tapi ternyata tidak juara atau tidak sesuai ekspektasi. Yang tadinya harusnya juara 1 jadi juara 5. Kamu jengkel. Udah jengkel, akhirnya kamu apa?
Udah deh, malas aku lagi nggak mood, aku malas mau mandiin burungku. Nah, kamu akhirnya nggak mandiin burung itu. Nah, itu masalah, pasti masalah. Ya, yang harusnya pulang lomba itu kamu langsung mandi nih, ya kan? Pulang lomba harus dimandikan, harus kamu redam. Itu ternyata di sini kamu besok aja lah, besok pagi lah, besok pagi aja gitu ya. Ini jelas masalah. Itu loh yang saya maksud tadi teman-teman ya. Di saat kamu punya burung dengan trouble ciak bulu, ya kamu harus terima konsekuensinya. Kamu jangan tolak itu. Oke? Paham ya? Dan maksud dari apa sih yang penting di sini yaitu memahami burung yang kamu rawat itu ya. Pemahaman ini dan jangan kamu tolak gitu ya. Pemahaman ini apa sih yang menyebabkan burungmu itu dia ada ciak gitu kan. Orang-orang tuh masih saya lihat tuh. Maka mereka itu tidak ada stabil teman-teman. Di saat dia coba untuk mengcover burung. Walaupun dia memang orang burung bukan orang awam. Maksudnya orang burung itu pemain yang udah lawas gitu ya. Biasanya jarang-jarang mereka itu berhasil dengan penyelesaian masalah ciak bulu ini tadi. Karena ya itu tadi mereka nggak mau nih nerima ini. Berusaha menolaknya dengan cara apa? Mungkin ini karena ini bukan karena itu tadi lah. Cobalah pahami bahwa burung-burung seperti ini biasanya itu urusannya dengan psikologis dia. Ya. Om kalau karena pakan, karena ini, karena itu gitu ya. Nah itu sesuatu yang mendukung. Paham kan? Sesuatu yang mendukung, ya akhirnya menyebabkan burung itu ciak bulu. Tapi yang jelas garis besarnya adalah burung itu bermasalah dengan psikologisnya, itu jelas. Burung-burung seperti ini itu burung-burung gampang stres. Kalau kita bicara tentang ilmiahnya, yaitu tadi burung dengan karakter seperti itu gampang naik tuh hormon kortisolnya. Akhirnya itu ada satu tekanan di burung itu akhirnya stres. Pelampiasannya caranya ya dengan menyakiti dirinya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya ini apa sih yang dibahas? Jadi pembahasannya gini teman-teman ya. Saya melihat itu masih banyak orang-orang yang nyerah gitu ya dengan burung-burung dengan kasus ciak bulu. Ya saya berusaha untuk berbagi pada kalian ya dengan permasalahan ciak bulu ini. Saya bukan hanya burung satu ini aja teman-teman ya. Ini burung ini kelasnya ya tiket-tiket ya di bawah 500 lah. Kalau ini ya ini pastol soalnya kan ya. Cuma dia punya bakat. Saya ada lagi ya. Kebetulan juga burungnya habis mabung ya. Itu dia ciak bulu. Terus ada lagi burung ya seperti mana SS itu juga ciak bulu. Dan itu hanya sekarang gitu. Selain itu juga ada tuh, ada lagi tuh PP itu juga ciak dia. Dan sebelumnya juga cukup banyak lah ya burung seperti itu. Om, kok sama suka dengan burung ciak? Enggak gitu, konsepnya enggak gitu. Jadi gini loh, konsep saya itu dalam main burung ini teman-teman. Dengan perjalanan waktu yang cukup banyak ya saya lalui dalam dunia burung ini. Cukup lama saya dalam dunia burung ini. Jadi kalau hari ini tuh karena saya sudah banyak belajar gitu ya. Mungkin bukan waktunya saya untuk beli sesuatu yang instan gitu teman-teman. Jadi kalau sudah jadi pemain yang sudah cukup kawa gitu ya, udah lama dalam main burung itu, gimana sih caranya mendapatkan sesuatu dengan kualitas yang sempurna ya, hanya saja dengan harga yang murah, itu gimana caranya? Salah satunya yaitu tadi burung dengan kualitas bagus tapi dia punya trouble. Yang trouble itu tadi tidak banyak orang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Dan disitulah saya hadir ya, saya dapatkan burung dengan bakat yang bagus ya, dengan kualitas yang bagus tetapi dengan harga murah. Dan upayanya apa? Sedikit polesan supaya dia tidak lagi trouble. Gitu ya. Oke lah teman-teman, mungkin itu aja ya. Ingat tuh tadi soal burung yang punya trouble ciak bulu ini tadi. Ini yang kita bahas di sini adalah burung yang ada kaitannya dengan psikologis ya. Jadi penyebabnya adalah permasalahan itu bisa dikatakan juga karakternya, emosinya. Nah itu ya, ini psikologis dia. Jadi yang harus di garis bawah itu tadi,
bahwa burung-burung seperti ini biasanya ya, dan ini ya rata-rata lah ya, rata-rata itu burung ini di saat dia ada tekanan, entah itu dari suara burung murai batu, suara burung masteran, lingkungan yang tidak sehat, ya, bahkan hal-hal yang bikin dia kayak kurang nyaman, itu biasanya akan berujung pada siak bulu itu tadi, ya kan? Upayanya bisa kamu tenangkan dan redam emosi itu dengan mandi malam atau juga dengan pengemburan malam, dan usahakan burung-burung seperti ini hindarkan dari hal-hal yang bikin burungmu itu tertekan. Karena kalau dia tertekan, dia pasti akan stres. Pelampiasannya apa? Dengan dia menyakiti dirinya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.